warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang arti manajemen, arti kantor, dan arti manajemen kantor. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pengarahan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian, sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur agar tersusun secara rapi. Ada beberapa pengertian manajemen menurut para ahli, yaitu 1. George F. Eddy. Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Henry Fayol. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. 3. Kyle Young. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat mencapai tujuan. 4. Nicky W. Griffin. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. 5. Mary Pankhurst Joyner. Manajemen adalah sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini dapat diartikan sebagai fungsi seorang manajer yang mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan manajemen bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi, yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang di luar strategi. Mengatur dan menjaga kesehatan, emosi, personal, keuangan, dan semua kontrol pada suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit yang maksimal. Mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, kelemahan, weakness, peluang maupun ancaman yang ada, dan sebagainya. Fungsi manajemen. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasian dan penentuan strategi yang ditentukan untuk mencapai tujuan. Dengan perencanaan dapat dilakukan penilaian alternatif dalam pengembalian keputusan agar mendapatkan pilihan terbaik di antara alternatif lainnya. 2. Perorganisasian atau organizing. Organizing atau perorganisasian adalah rangkaian aktivitas, pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Tujuan organizing wajib dijalankan dengan baik agar dapat mengatur berbagai SDM atau sumber daya lain. Dengan begitu, sumber daya di dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan mampu melaksanakan peran serta fungsi masing-masing dengan baik. 3. Penempatan. Di sini seorang pemimpin memiliki tugas penempatan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. 4. Pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana material serta usaha. Fungsi ini bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar pekerjaan makin efektif dan efisien. 5. Pengawasan atau controlling. Tujuan controlling atau pengawasan ialah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh SDM yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan karena fungsi ini untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Unsur-unsur manajemen. 1. Manusia atau human. Faktor yang paling utama dalam manajemen adalah manusia. Manusia membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain, proses kerja tidak akan terjadi bila terdapat unsur manusia di dalamnya. 2. Uang atau money.
alat dalam proses pencapaian tujuan dengan penggunaannya yang diperhitungkan secara nasional. Bahan material. Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Tanpa material, usaha tidak bisa mengolah suatu untuk dijual. Dibutuhkan tenaga ahli untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sumber daya manusia dan bahan baku sangat berkaitan erat atau sama lain tidak bisa dipisahkan. Mesin mekanis. Mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat. Penggunaan mesin akan meningkatkan hasil dan keuntungan serta membuat proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Metode atau metode. Kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien bisa dilakukan dengan metode yang tepat. Suatu metode kerja yang harus mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, ruang, dan kegiatan bisnis. Pasar atau market. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa adanya pemasaran, barang tidak akan laku terjual. Hal itu dikarenakan tidak adanya permintaan yang bisa membuat produksi akan terhenti. Aktivitas perusahaan juga bisa vakum. Definisi kantor. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kantor adalah balai atau gedung, rumah, atau juga ruang untuk tempat mengurus suatu pekerjaan atau perusahaan, atau juga kantor bisa disebut sebagai tempat kerja. Kantor merupakan suatu unit organisasi yang terdiri dari tempat personil dan operasi ketatausahaan. Pengertian kantor secara etimologi diambil dari dua bahasa yang berbeda. Yang pertama dari bahasa Belanda, yaitu kantor, yang memiliki arti suatu ruangan tempat bekerja. Bisa juga tempat pimpinan suatu instansi. Sedangkan yang kedua berasal dari bahasa Inggris, yakni office, yang memiliki arti ruang tempat seseorang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan atau tempat pemberian pelayanan kepada orang lain. Kantor adalah tempat melaksanakannya kegiatan menangani informasi dan proses menangani informasi, mulai dari menerima, mengumpulkan, mengelola atau mengolah, menyimpan, sampai menyalurkan atau mendistribusikan informasi. Pengertian kantor ditinjau dari dua segi, yaitu yang pertama adalah segi fisik. Kantor terlihat dari bentuk luar atau gedung yang bersifat statis, yaitu suatu tempat penyelenggara kegiatan-kegiatan manajemen. Contohnya seperti pemeliharaan warkat atau records keeping, dan pengurus informasi atau bisa disebut information handling. Yang kedua, segi aktivitas. Kantor terlihat dari kegiatannya yang bersifat dinamis, yakni adanya pembagian pekerjaan di antara mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan kantor sebagai pemberi pelayan komunikasi dan perekaman, sedangkan fungsi dari kantor adalah sebagai berikut: menerima informasi dalam bentuk surat, panggilan telepon, pesanan, faktur, dan laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis. Merekam dan menyimpan data serta informasi. Tujuan pembuatan rekaman adalah menyiapkan informasi sesegera mungkin apabila manajemen meminta informasi tersebut. Mengatur informasi-informasi yang diakumulasi oleh kantor jarang dalam bentuk yang sama layaknya ketika diberikan, seperti mengumpulkan informasi dan sumber-sumber yang berbeda dan membuat perhitungan atau pembukuan. Memberi informasi bila manajemen diminta sejumlah informasi yang diperlukan. Kantor memberikan informasi tersebut dari rekaman yang tersedia. Sebagian informasi yang diberikan bersifat rutin, sebagian bersifat khusus. Melindungi aset, yakni dengan mengganti secara cermat berbagai kegiatan dalam perusahaan seperti diperlihatkan di dalam rekaman dan mengantisipasi segala hal yang tidak menguntungkan.
yang mungkin terjadi. Pengertian manajemen kantor. Manajemen kantor adalah sebuah metode atau serangkaian cara untuk merencanakan, merancang, mengendalikan, dan mengatur kegiatan karyawan supaya perusahaan mencapai visi, misi, serta tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen perkantoran bisa juga dikatakan sebagai upaya pengarahan secara menyeluruh terhadap kegiatan tata usaha dari suatu kantor guna mencapai tujuan dengan cara yang efisien agar setiap karyawan berjalan dengan lancar. Implementasi setiap manajemen perkantoran berbeda-beda, sebab budaya organisasi pada perusahaan tersebut tidak akan sama. Oleh karena itu, tak jarang banyak orang membandingkan bagaimana proses manajemen dalam perusahaan korporat yang didominasi karyawan senior dan serta yang dipenuhi anak muda. Fokus utama manajemen perkantoran adalah efisiensi, membimbing dan berkoordinasi kegiatan kantor sampai menjaga kepuasan dari karyawan. Tujuan manajemen kantor. Segala upaya yang dilakukan dalam perusahaan memiliki tujuan. Begitu juga manajemen perkantoran dengan tujuan utama adalah membantu kelancaran bisnis perusahaan. Jika dijabarkan lebih, berikut beberapa tujuan lainnya. Menyederhanakan alur kerja. Biasanya alur kerja yang berbelit membuat proses bisnis kesulitan untuk mengembangkan potensi. Tujuan yang pertama dari manajemen perkantoran adalah membuat alur kerja menjadi lebih sederhana dan juga mulus sehingga semuanya menjadi lebih efisien. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi. Tujuan lainnya dari manajemen perkantoran adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan semua staf atau karyawan serta pihak. Kerjasama yang terjalin dengan baik akan meminimalisir miskomunikasi yang umum terjadi dalam perusahaan. Jadi, kepentingan masing-masing pihak saling terpenuhi tanpa adanya hambatan. Pemanfaatan sumber daya yang efektif. Tujuan dari manajemen kantor juga mencakup pemanfaatan sumber daya yang efektif sehingga mengurangi pemborosan dan penggunaan yang berlebihan supaya proses lebih efektif dan lancar serta terhindar dari kerugian di periode mendatang. Fungsi manajemen kantor. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari manajemen kantor yang sekiranya perlu diketahui oleh Anda. Perencanaan. Menciptakan struktur tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan adalah fungsi utama dari manajemen kantor. Ketika perusahaan mampu sepenuhnya mengenali tujuan jangka pendek dan jangka panjang, perusahaan dapat membuat perencanaan secara rinci tentang bagaimana cara mencapai tujuan dengan cara atau metode. Mengorganisir sumber daya. Mengorganisir sumber daya berjalan beriringan menuju pencapaian tujuan perusahaan dengan perencanaan. Sumber daya ini termasuk bahan, personel, dan dukungan keuangan. Tahap selanjutnya, setelah perencanaan untuk manajemen kantor adalah pendelegasian tugas, seperti mengidentifikasi bahan mana yang diperlukan dan menugaskan bahan tersebut kepada personel yang dipilih. Kunci tanggung jawab lain dari manajer adalah staffing atau menugaskan karyawan dengan tugas yang sesuai dengan posisinya. Walau memiliki potensi yang cukup besar, seorang karyawan tidak akan dapat mengeluarkan performa terbaiknya jika ditempatkan para manajer atau supervisor akan memimpin atau berkoordinasi dengan HRD untuk seluruh alur perekrutan, kompensasi, promosi, dan program seleksi, membentuk komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif merupakan faktor penting dari manajemen kantor. Jika seorang manajer tidak mampu memberi arahan yang jelas kepada bawahan dan tidak transparan dalam menjelaskan sesuatu, tentu komunikasi tidak akan berjalan lancar. Inilah sebabnya mengapa perusahaan membutuhkan
manajemen perkantoran. Adanya manajemen diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana layaknya seorang pemimpin dan karyawan saling berkomunikasi sehingga akan tercipta budaya kerja serta komunikasi yang efektif dan sehat. Itu saja dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.